Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Junimil Salugina dengan NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai administrasi keuangan. Pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian dari administrasi keuangan. Apa sih jadi maksud dengan administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian administrasi keuangan menurut para ahli dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama dalam arti sempit. Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Yang kedua dalam arti luas. Pengertian administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Menurut Delinggi, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber daya, cara pemakaian, hingga pembukuan. Singkatnya, pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan juga bagi suasana kerja di sebuah perusahaan. Dengan begitu, maka pengelolaan keuangan di suatu perusahaan akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan output yang sangat baik bagi perusahaan itu sendiri. Pertama, fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Yang kedua, investasi jangka panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Fungsi yang kedua itu fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencapai modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Fungsi yang ketiga itu fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Fungsi yang keempat itu fungsi pembagian laba.
Fungsi ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana, dalam artian perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Administrasi keuangan. Setelah memahami pengertian administrasi keuangan dan fungsinya, tentu kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Secara umum, setidaknya ada 3 manfaat dari administrasi keuangan, yaitu yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Komponen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan, pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Yang keempat itu pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan penyimpanan di tempat yang aman. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan baik dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.